Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chemistry Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi benzena dan senyawa turunannya. Ananda sekalian, mari kita simak pengantar pada pembelajaran kita hari ini. Di sini ada sebuah wacana di mana saat sedang makan nasi goreng di rumah, Andi tergigit cabai yang sangat pedas. Ia tidak tahu bahwa cabai itu bukan cabai merah besar, melainkan cabai rawit merah. Kira-kira kenapa ya cabai rawit merah lebih pedas daripada cabai merah yang besar? Nah, di sini kalian bisa berliterasi atau bisa mencari searching kira-kira senyawa apa sih yang terkandung pada cabai rawit tadi ya. Senyawa yang dimiliki atau terkandung dalam cabai rawit itu adalah salah satu dari senyawa turunan benzena. Oke, berikutnya kita lihat dua gambar berikut. Nah, dua gambar berikut ini tentu sudah kita kenal ya, ada minuman kaleng dan kecap ya. Dua bahan makanan ini ternyata menggunakan senyawa natrium benzoat yang merupakan senyawa dari turunan alkana ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa senyawa benzena itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita di pembelajaran benzena dan senyawa turunannya secara umum yaitu kita akan memahami mengenai struktur benzena, tata nama dari senyawa benzena dan turunannya, sifat fisika dan sifat kimianya, reaksi penting pada senyawa benzena dan senyawa turunan benzena itu sendiri, serta pemanfaatan senyawa turunan benzena. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, kita akan mampu mempelajari ciri-ciri dan sifat dari senyawa benzena, dan yang kedua adalah mampu menuliskan nama senyawa benzena berdasarkan jumlah substituen yang terikat ke cincin benzena. Oke, di sini ada peta konsep di mana untuk benzena dan turunannya akan kita pelajari terkait dengan konsepnya, tata nama turunan benzena, reaksi penting pada senyawa benzena, reaksi penting pada senyawa turunan benzena, dan pemanfaatan senyawa turunan benzena secara umum. Mari kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep senyawa benzena. Di sini struktur benzena sebenarnya sudah tidak asing lagi, karena kita sudah mengenalnya di materi kelas 11, materi senyawa hidrokarbon. Kita kenal ada senyawa aromatik ya. Senyawa aromatik sendiri adalah senyawa yang sebenarnya mirip dengan senyawa siklik ya, atau dia berupa cincin tetapi dia ada lingkaran di tengahnya, atau kita kenal dengan senyawa benzena ya. Selain dituliskan dalam bentuk segi 6 dengan lingkaran di tengah, senyawa benzena sebenarnya dia memiliki ikatan rangkap dan tunggal berselang-seling ya, di mana rumus umum benzena itu adalah C6H6 dan berbentuk heksagonal planar serta memiliki sudut ikatan antara C dan C itu sebesar 120 derajat. Benzena sendiri strukturnya ditemukan oleh salah satu kimiawan August Kukule ya, yang mana tadi ikatan rangkap itu dia yang ada pada senyawa benzena ini bersifat dia bisa berpindah-pindah ya. Nah, selalu berpindah-pindah atau beresonansi. Jadi bisa dituliskan adalah lingkaran segi 6 dengan lingkaran di tengah, atau bisa juga dituliskan segi 6 dengan jumlah ikatan rangkap 2 sebanyak 3 buah ya. Nah, untuk struktur benzena sendiri ya, ini disempurnakan oleh Huckel ya. Jadi penyempurnaan struktur benzena itu disempurnakan oleh Huckel yang mana digambarkan berupa segi 6 dengan lingkaran di tengah. Mengapa? Karena berpendapat bahwa ternyata struktur benzena yang memiliki 3 buah ikatan rangkap atau ikatan pi yang berselang-seling tadi itu dia senantiasa terdelokalisasi atau terjadi perpindahan elektron ikatan yang berakibat terjadinya perpindahan ikatan rangkap ya. Nah, sebelum struktur Kukule dan sebelum struktur Huckel itu ternyata ada 5 buah struktur yang pernah diusulkan untuk menjadi struktur benzena ya. Kita lihat ada model Claus ya, dia umumnya masih
heksagonal ya, tapi dengan bermacam-macam, ada yang ditarik garis untuk setiap titik, kemudian dengan tanda panah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi di sini konsep yang harus kita pahami adalah kenapa sih benzena itu dia punya rangkap 2 dan tunggal ya, yang mana tadi dia berselang-seling ya. Jadi di sini elektron dalam senyawa benzena itu adalah dia tidak diam ya, berbeda dengan ikatan rangkap biasa ya. Tapi dia senantiasa terdelokalisasi, berpindah tempat dan mengalami resonansi sehingga membentuk ikatan tunggal dan rangkap yang tadi berselang-seling ya. Itu untuk struktur benzena. Nah, sekarang mari kita perhatikan di sini ada model 1A. Kita bisa melihat di sini ada 3 buah struktur, yang mana ketiganya ini adalah struktur dari benzena ya. Ada yang tadi struktur Huckel ya, kemudian struktur Kukule, dan ini adalah struktur terbuka yang memperlihatkan rangkap 2 dan tunggal serta atom hanya berselang-seling. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada struktur pada model 1B, ada struktur resonansi dari benzena ya, di mana rangkap 2 dan tunggal itu senantiasa tadi berpindah ya, dan senantiasa berpindah dari posisi 1 ke posisi yang berikutnya dan kita bisa melihat pada struktur 1 dan 2 ini ada terjadi perpindahan ya, perpindahan dari rangkap ke tunggal dan seterusnya. Di sini bisa terlihat bahwa elektron dalam senyawa benzena itu senantiasa terdelokalisasi tadi ya. Untuk penomoran sendiri, penomoran itu di mana saja diletakkan ya untuk senyawa benzena ini. Oke. Berikutnya kita melihat karakteristik dari senyawa benzena itu sendiri ya. Benzena itu tadi kita kenal merupakan senyawa aromatik dengan 6 rantai karbon ya, dengan rumus 6 umum C6H6 yang memiliki ikatan tunggal dan rangkap berselang-seling dan mengalami delokalisasi elektron ya. Dalam kehidupan sehari-hari sendiri, benzena tadi sudah kita kenal banyak sekali pemanfaatannya. Kemudian karakteristik benzena sendiri, karena benzena dalam suhu ruang itu dia berupa cair ya. Cairan yang tidak berwarna, mudah terbakar, bersifat nonpolar, berbau manis ya, tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol ya dan ether. Kemudian berarti di sini sifatnya nanti ada sedikit polar ya. Ada nonpolarnya juga. Kemudian memiliki titik beku 5,5 derajat Celcius dan titik didih 80,1 derajat Celcius dan bersifat stabil serta sulit mengalami reaksi adisi. Jadi kestabilannya itu salah satunya adalah dipengaruhi karena tadi elektron yang senantiasa berpindah ya. Nah, untuk sifat benzena ini sendiri tadi yang disebutkan salah satunya ada sifat fisika ya, bersifat nonpolar karena dia tadi tidak larut dalam air ya, tapi larut dalam pelarut organik ya. Di sini ada CCl4, ether dan heksana ya. Kemudian untuk sifat fisika kimianya ya, jadi uap benzena itu sendiri bersifat karsinogenik ya dan toksik ya. Kemudian benzena itu dapat dioksidasi sempurna ya karena dibakar, maka untuk senyawa hidrokarbon pasti menghasilkan CO2 dan H2O ya dengan menghasilkan jelaga yang cukup tebal ya. Nah, untuk membedakan benzena dengan senyawa yang memiliki ikatan rangkap seperti alkena, kalau alkena itu bisa dicirikan dengan ketika direaksikan dengan gas brom ya, tapi benzena ini sendiri tidak dapat dioksidasi dengan brom atau dengan oksidator seperti KMnO4, tetapi dia bisa mengalami reaksi adisi ya, baik oleh hidrogen maupun gas klor atau gas halogen lainnya dengan bantuan katalis nikel dan sinar matahari ya. Nah, kita kenal tadi bahwa di masing-masing atom C itu memiliki satu buah atom H ya, di mana atom H pada molekul benzena ini dia dapat disubstitusi oleh atom atau gugus yang menghasilkan senyawa turunan benzena ya. Nanti kita kenal benzena ini dia akan memiliki senyawa turunan, yaitu yang diperoleh dari atom H yang dimiliki oleh atom karbon pada senyawa benzena itu akan disubstitusi sehingga menghasilkan berbagai senyawa turunan
benzena, senyawa turunan benzena ya. Nah, di sini karena struktur cincin benzena itu bersifat stabil ya, itu tadi karena elektron-elektron yang dia bisa berpindah dari rangkap dua ke tunggal atau istilahnya tadi mengalami delokalisasi ya. Nah, sekarang di sini ada contoh soal, mari kita pelajari ya. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon rantai tertutup dengan jumlah atom C dan H yang sama. Dimana tadi C6H6 ya. Pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa benzena adalah yang benar. A merupakan hidrokarbon alipatik. Tidak, kalau alipatik berarti rantai lurus. Memiliki ikatan dua tunggal dan ikatan dua rangkap yang terkonjugasi. Salah, karena tadi ikatan rangkapnya berjumlah 3 ya. Nah, berarti yang benar adalah yang C ya, karena kita tahu tadi bahwa elektron dalam benzena itu mengalami delokalisasi. Mudah mengalami reaksi adisi, ini mudah mengalami reaksi substitusi ya, bersifat tidak stabil. Salah, karena dia tadi bersifat stabil ya. Nah, itu untuk contoh soal kita lihat pembahasannya. Ya, benar ya. Tadi terkonjugasi rangkap dua dan tunggal berselang-seling dan mengalami delokalisasi atau resonansi sehingga sangat stabil dan sukar mengalami reaksi adisi. Kita tahu bahwa reaksi adisi itu terjadi pada senyawa alkena ya. Nah, senyawa alkena yang memiliki rangkap, tapi ternyata untuk benzena yang dia memiliki rangkap, di sini dia malah tidak bisa atau sukar mengalami reaksi adisi ya. Nah, berikutnya kita akan mengenal tata nama dari senyawa turunan benzena ya. Nah, di sini benzena tadi memiliki 6 buah atom H yang mana ketika atom H-nya itu disubstitusi dengan gugus yang lain, maka dia akan membentuk yang namanya tadi senyawa turunan benzena ya. Nah, berdasarkan jumlah gugus yang terikat pada senyawa benzena, maka kita kenal ada benzena monosubstitusi atau monosubstituen di beberapa literatur. Disubstitusi, polisubstitusi ya. Mono berarti ada satu gugus yang terikat dengan senyawa benzena ya. Nah, ketika ada satu atom H pada senyawa benzena yang diganti dengan gugus atom lain satu saja, maka dia disebut dengan monosubstitusi ya. Jadi senyawa turunan benzena itu adalah hasil dari sintesis benzena yang direaksikan secara substitusi dengan gugus-gugus tertentu ya. Nah, kemudian ketika atom H yang digantikan pada senyawa benzena itu adalah sebanyak 2, maka dikenal dengan senyawa turunan benzena itu dengan golongan disubstitusi atau disubstituen. Nah, di sini kita kenal ada 3 pengarah ya. Jadi ada 3 pengarah. Ada pengarah orto yaitu pada posisi. Jadi ini kita memberi nomor itu adalah dari yang dia mulai terikat dengan gugus ya. Berarti di sini 1, 2 ya. 1, 2, 3 totalnya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau gugus itu terikat pada struktur pada nomor atom 1 dan 2, maka itu disebut pengarah orto. Kalau meta 1, 3, kalau para itu 1, 4 ya. Nah, itu untuk benzena disubstituen. Nah, untuk benzena polisubstituen atau polisubstitusi itu ketika ada lebih dari 2 atom hidrogen pada benzena yang disubstitusi atau diganti oleh atom dan gugus yang lain ya. Nanti kita akan melihat beberapa contohnya. Nah, sekarang kita pelajari dulu benzena untuk yang monosubstituen ya. Nah, kita sudah mengenal bahwa tata nama sendiri itu ada tata nama IUPAC dan tata nama trivial ya. Tata nama IUPAC itu dengan di sini ada lebih mudah ya, karena pemberian namanya itu adalah nama substituennya atau nama gugusnya, tinggal kita tambahkan dengan senyawa benzena ya. Sedangkan nama trivial atau nama dagang itu umumnya untuk senyawa turunan benzena, kita lihat nanti ya. Nah, di sini untuk IUPAC kita tahu nih, ini R berarti ya, atom C-nya 1 berarti metil benzena ya.
Tapi nama trivialnya adalah toluena, ya. Ini berarti senyawa amina, ya, atau amino. Aminobenzena. Kalau nama trivialnya adalah anilin, ya. Nah, kemudian kalau C rangkap 2 yang berikatan dengan benzena, ya, ini namanya vinilbenzena atau feniletena, ya. Nah, ini nanti kita lihat etena ini kan dia berasal dari 2 buah atom C yang rangkap 2. Jadi, ketika benzena berikatan dengan alkil, ini kan alkil karena rantai karbon, ya, maka disebutnya fenil, ya. Berikatan satu disebut feniletena atau vinilbenzena, sedangkan nama trivialnya adalah stirena, ya. Nah, kemudian yang ini, ya, benzil alkohol, ya. Benzil, jadi ketika benzena berikatan dengan C, kemudian berikatan lagi dengan OH, maka benzil alkohol, ya. Kemudian di sini metoksi, karena ini ether, ya. Atom C-nya ada 1, berarti metoksibenzena atau fenyl metil ether, ya. Tapi lebih mudahnya sepertinya ini, ya, metoksibenzena atau anisol. Fenol, kalau gugus OH berarti hidroksibenzena, ya. Kemudian benzaldehida, ya, CH2OH ini sama benzaldehida atau benzil alkohol. Kemudian, nah ini bukan gugus COOH. Kalau kita kenal ini kaitannya dengan asam karboksilat, ya. Maka ketika berikatan dengan benzoat, benzena maka menjadi asam benzo. Untuk benzena, tata nama benzena di substituen artinya ada 2. Tadi kita sudah tahu bahwa ada 3 pengarah, ya, atau awalan, ya. Ada orto, meta, dan para, ya. Nah, untuk penamaannya, jadi nomor posisi dari substituen itu ditambahkan dengan nama substituen, baru ditambahkan dengan awalan di. Kenapa di? Karena kan ada 2 pengarah atau ada 2 gugus. Awalan di ditambahkan dengan benzena. Jadi ini adalah aturan penamaannya, ya. Jadi untuk penamaannya itu, nah misalnya seperti ini. Bagaimana kalau substituennya sama, ya? Posisi yang berdekatan dia jelas adalah posisi 1 dan 2, ya. Maka kita bisa tuliskan di sini 1,2 di bromo benzena, atau karena di sini posisi 1, 2, maka pengarahnya adalah pengarah orto, bisa dituliskan orto di, ya, di bromo benzena, ya. Berikutnya di sini pengarah meta 1,3 di bromo benzena atau meta di bromo benzena, ya. Nah, di sini pengarah para 1,4 di bromo benzena atau para di bromo benzena, ya. Ini kalau dia substituennya sama, ya. Bagaimana kalau substituennya dia berbeda, ya? Nah, jadi kalau substituen atau gugus yang mengikat pada benzena itu berbeda, maka kita harus menyesuaikan dengan urutan dari gugus prioritas, ya. Di sini ada urutan gugus prioritas, yaitu ada asam karboksilat, ya. Kemudian asam sulfonat, ya. Di sini aldehid CHO, sianida CN, OH, hidroksida, amino, ya, alkil, nitro, dan X ini adalah halogen, ya. Nah, jadi nomor letak dari substituen non prioritas ditambahkan nama substituen non prioritas ditambah rantai induk, ya. Misalnya ini kita lihat ada 2 gugus, COOH dan NO2, ya. Jadi yang lebih prioritas itu adalah yang COOH kan. Nah, berarti senyawa benzenanya ini adalah dia apa? Asam benzoat, ya kan? Karena benzena berikatan dengan COOH. Nah, karena di sini dia posisinya prioritas sebagai 1, maka NO2 ini berarti 2. Berarti asam 2 nitrobenzoat, ya, atau bisa juga orto nitrobenzoat. Jadi bukan benzena lagi karena dia kan utamanya dia adalah senyawa benzoat, ya. Itu yang di dalam kurung untuk tata nama trivial. Sekarang kita lihat, nah ini juga sama, yang lebih prioritas kan asam benzoat, ya. Berarti asam 3 nitrobenzoat atau meta nitrobenzoat, ya. Asam 4,
ya, ini tetap asam benzoat, dia yang lebih prioritas. Asam 4 nitrobenzoat atau paranitrobenzoat. Jadi bukan benzena lagi, tetapi benzoat. Kalau dia substituennya berbeda, kita harus mencari mana yang lebih prioritas berdasarkan urutan gugus prioritas. Oke, nah di sini untuk 3 pengarah yang tadi sudah kita kenal, ada orto, ya, substituen kedua itu berada posisi atom C kedua, ya, 1,2, 1,3, dan 1,4 untuk para, ya. Nah, jadi dari untuk pengarah orto dan para, ya, nah di sini ada bertambahnya aktivasi atau bertambahnya kereaktifan, ya. Mulai dari halogen, di sini ada urutannya, ya. Ini untuk pengarah orto dan para. Untuk pengarah meta itu dia dari COR, ya. COOR ini ester, berarti dia makin ke bawah sesuai urutan ini dia adalah semakin deaktivasinya bertambah, artinya semakin tidak reaktif atau semakin tidak aktif, ya. Ini akan kita pelajari nanti terkait dengan reaksi substitusinya, ya, untuk keaktifan dan deaktivasi tadi, ya. Nah, di sini kita lihat, ya. Nah, di sini ada model 3. Ini berarti kita tahu di substituen, ya, dan dia substitusinya adalah sama. Berarti ini posisinya adalah bisa kita sebut orto, ya. Orto dikloro, ya. Orto diklorobenzena, ya. Orto diklorobenzena, ya. Berikutnya, nah di sini sama juga nih, sama-sama nitro, tapi dia 1,3, berarti meta, ya. Meta di nitrobenzena, ya. Kemudian di sini 1,4 amino, ya. Para berarti, ya, para di amino karena dia sama, ya. Sama-sama amino di amino benzena, ya. Oke, mari kita lihat model keempat. Di sini ada senyawa benzena di substituen. Pertanyaannya adalah tentukan tata nama IUPAC, ya, tata nama IUPAC. Jadi kita perhatikan yang dimaksud di sini tata nama apa? Apakah dia IUPAC atau trivial, ya? Jadi untuk IUPAC itu umumnya menggunakan angka tadi, ya. Nah, karena di sini substituennya dia berbeda, maka kita harus menentukan mana yang lebih prioritas. Berdasarkan urutan prioritas, maka anilina, ya, atau benzena dengan NH2 itu dia lebih prioritas, ya. Nah, maka di sini diberi nomor 1, 2, 3, 4, ya. Maka kalau sesuai IUPAC, maka namanya adalah 1 amino 4 bromo benzena, ya. Kalau kita menggunakan nama orto, ya, ini berarti para, ya. Posisi 1,4 para bromo anilina itu dia adalah tata nama trivial, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk senyawa benzena polisubstituen, artinya jika ada lebih dari 2 substituen yang terikat pada senyawa benzena, maka kita harus menentukan substituen yang lebih prioritas ditambahkan dengan benzena dan itu menjadi rantai induk, ya. Nah, jadi di sini aturannya adalah kita untuk polisubstituen itu menggunakan tetap IUPAC, ya, dia menggunakan angka, ya. Jadi nomor letak substituen yang non prioritas dulu, nama substituen yang non prioritas, ya, dan kita harus menyesuaikan dengan urutan abjad jika lebih dari 1 dan nama rantai induk, di mana rantai induk tadi yang lebih prioritas, ya. Nah, misalnya di sini ada 4 substituen, tapi jenisnya itu ada 2, ada bromo, ya, dan ada OH. Maka kita tahu bahwa OH, benzena dengan OH itu yang lebih prioritas atau dikenal dengan fenol, ya. Maka kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Maka penamaannya adalah 2,4,6 tribromo fenol, atau bisa juga 2,4,6 tribromo hidroksibenzena, ya. Itu bisa juga hidroksibenzena, ya.
Nah, berikutnya di sini ada dua jenis, ada lebih dari dua ya. Ada 4, tetapi jenisnya ada 2, yaitu nitro dan R-alkyl ya. Jadi yang lebih prioritas itu adalah yang alkyl ya. Yang alkyl, maka sama kita beri nomor 1 ya. 3, 4, 5, 6, 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT ya. Ini adalah bahan peledak yang kita lihat di awal tadi ya, itu ada trinitrotoluena atau 2,4,6 trinitrotoluena ya. Oke, berikutnya tadi dinamakan dengan angka ya. Tadi ada 4, ini ada 3. Nah, ini kebetulan sama, maka kita tinggal memberi sesuai nomor 1,2,4 trinitrobenzena ya. Kalau ini sama tadi 2,4,6 trinitrotoluena ya. Nah, sekarang kita lihat tadi kita di awal kena ada penamaan dengan gugus fenil ya. Nah, jadi ya ketika benzena itu yang terikat dengan rantai karbon, tapi rantai karbonnya dia panjang atau lebih dari 6 rantai karbon ya, maka yang menjadi gugus atau substituennya itu adalah benzenanya ya. Jadi rantai utamanya adalah si rantai karbon yang lebih panjang, yang lebih dari 6 tadi, sedangkan benzenanya sebagai substituennya ya. Nah, benzena yang terikat dengan rantai karbon yang panjang tadi itu dikenal dengan fenil ya. Nah, jadi ini misalnya namanya 3 fenil heptana ya. Jadi rantai utamanya kan ada 7 ya, heptana. Dan benzenanya terikat pada nomor atom 3, maka namanya 3 fenil heptana ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan ini? Nah, ini berarti yang lebih prioritas kan OH diberi nomor 1, 1, 2, 3 ya. Oke, di sini 1, bukan di sini ya, atom C ya. OH-nya ini dia sebagai gugus 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 3 fenil, 1 pentanol. Ini kan ada 5, berarti pentanol ya. Jadi rantai utamanya adalah 1 pentanol ya. Nah, berikutnya polibenzena. Jadi benzena itu sendiri bisa bergabung ya. Ada yang 2 benzena bergabung, 3 dan seterusnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Ini adalah kalau naptalena ini contohnya kapur barus ya. Nah, ini strukturnya kapur barus. Ada 2 benzena yang antrasena, fenantrena, ini macam-macam, ada pada serangga dan ada pada hormon-hormon tertentu ya. Nah, mari kita berlatih soal ya. Di sini kita ingin memberi nama ya. Nah, ini strukturnya terbuka nih. Ini berarti NO2 ya. Ini NO2 juga. Kedua, NO2. Nah, kita lihat ada 4 ya. Ini polisubstituen. Mana yang lebih prioritas? Apakah dia metilnya yang sebagai prioritas atau nitronya ya? Kita lihat. Nah, jadi gugus metil sesuai urutannya itu lebih prioritas ya. Nah, maka ini diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti namanya adalah, oh iya, karena ada 3 ya, berarti trinitrometilbenzena ya. Trinitrometilbenzena ya. Trinitrometilbenzena atau metilbenzena itu nama trivialnya adalah tadi toluena ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini 3 ya, berarti yang lebih tadi lebih prioritas juga alkyl metil ya, maka di sini 3,5 IUPAC ya. 3,5 dinitrobenzena ya. 1 metil, 3,5 dinitrobenzena. Iya, ya, karena di sini IUPAC yang ditanyakannya ya. Maka yang lebih prioritas itu diberi nomor 1. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, di sini berarti yang lebih prioritas OH ya. Maka untuk tata nama IUPAC berarti kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 sama saja ya. Nah, dari sini tidak masalah, dia sama posisinya. Berarti
F-nya berada posisi 3 dan 5, berarti 1 hidroksi 3,5 difluorobenzena ya. Sedangkan yang ini sama ya, 3,5 difluorofenol. Nah, kalau nama ini berarti dia adalah untuk tata nama trivial ya. Nah, ini berarti sama ya, berarti untuk IUPAC kita tinggal memberi nomor 1,2,4 ya, ada 3 berarti. Tribromobenzena ya. Oke. Begitu dulu untuk video kali ini. Kita sudah bahas banyak tentang struktur dan tata nama senyawa benzena. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya terkait dengan reaksi-reaksi pada senyawa benzena serta kegunaan senyawa turunan benzena dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.